Shalom saudara-saudara, sebagian besar dari kita tentunya pernah mengalami kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu tidak mengenal apakah dia anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Apakah dia orang Kristen atau tidak Kristen. Semua orang di muka bumi ini pasti pernah mengalami kekhawatiran. Utamanya kalau kita sedang mengalami masalah ekonomi. Makanya kekhawatiran itu pasti akan merasuk setiap orang. Nah, ada jalan yang Tuhan berikan tentang bagaimana kita bisa mengatasi rasa khawatir. Ya, mari sama-sama kita melihat kebenarannya dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-31 dan 32. Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat 31 dan 32. Demikian kata firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah saudara, dari cuplikan ayat ini, dari pengajaran Tuhan Yesus yang dilepaskan oleh banyak orang ketika dia bersama-sama mengajarkan kebenaran ini, maka dia langsung menyasar kepada sebuah perilaku hidup manusia tentang makan dan minum. Kalau urusan makan dan minum begitu terganggu dalam kehidupan kita, maka itu bisa terjadi kegoncangan. Contoh saja misalkan waktu COVID beberapa tahun yang lalu, selama 3 tahun kita mengalaminya dan hampir di seluruh dunia mengalami kolaps ekonomi dan kesehatan. Orang-orang sudah mulai khawatir. Mungkin ke minggu pertama, minggu kedua mereka masih bisa menikmati liburan panjang. Tetapi udah masuk 1 bulan, 2 bulan terjadi goncangan ekonomi. Dan banyak orang akhirnya meninggal oleh karena rasa takut, kekhawatiran yang begitu rupa. Bersyukur saudara dan saya sudah melewati masa-masa itu dan kita menyaksikan bahwa ternyata apa yang ada pada kita itu bukanlah sebuah harus kita pegang mati gitu. Artinya kalau saudara punya uang banyak, ternyata ketika masa yang sulit itu datang, uang tidak bisa menjadi jawaban. Ketika saudara punya harta yang banyak juga tidak bisa menjadi jawaban. Makanya firman Tuhan ini meneguhkan, jangan kamu khawatir, apalagi tentang urusan makan dan minum. Perbedaannya adalah karena itu Tuhan bilang memberikan garis secara jelas bahwa itu urusan makan dan minum itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi apa maksudnya, tujuannya buat kita? Apa poinnya buat kita? Tuhan bilang akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Saudara dan saya perlu mengerti bahwa kita ini hidup enggak sendirian di dunia ini. Ada Bapa yang selalu ada bagi kita. Ada Bapa yang selalu hadir di setiap musim dalam kehidupan kita. Hari ini jika saudara sedang mengalami kekhawatiran, entah pekerjaan, entah sakit penyakit, entah apapun juga, Bapa yang tidak kelihatan itu selalu hadir bagi kita. Nah, seringkali kan kita sebagai anak-anak Tuhan merasa bahwa jauh, enggak ada jawaban. Ya karena suasana hati kita yang tidak terkoneksi dengan Bapa. Tetapi Bapa tahu apa yang kita perlukan. Camkan ini sehingga saudara dan saya tidak lagi khawatir. Karena di dalam Tuhan, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dan percayalah bahwa di tengah-tengah masa yang sulit, Tuhan akan selalu buka jalan bagi setiap kita, anak-anaknya yang berseru kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan dan berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana ini yang kami baca lagi, mengingatkan kami bahwa kami gak perlu khawatir dengan apa yang kami makan dan kami minum. Sebab urusan makan dan minum itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal kepadamu. Kami adalah anak-anak-Mu dan kami kenal siapa Bapa kami. Bapa kami adalah Bapa yang selalu menyiapkan apa yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami sedang mengalami kekhawatiran, entah sakit penyakit, entah goncangan ekonomi dalam keluarga kami, pastikan bahwa kami punya Bapa yang selalu ada bagi kami, yang selalu hadir bagi kami. Kalau Bapa di dunia saja memperhatikan anak-anaknya, terlebih Bapa di sorga yang selalu hadir bagi kami, melihat dengan mata-Mu dan Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami terima janji-Mu dengan iman
dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.